seorang partisipan yang mempunyai rasa trauma dan guna-guna dari mantan kekasih. Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Anissa Nabila, kelahiran tanggal 16. Rasa sakit hati yang mendalam kepada mantan kekasih. Menyayangi kedua orang tuanya yang telah berpisah, namun tak ingin hal itu terjadi kepada dirinya dan mengorbankan anak-anaknya. Karma apa yang harus dijalankan olehnya untuk menghapus karma buruknya? 16 Desember adalah tanggal kelahiran dari Mbak Adisha yang berdiri di hadapan kami. Ada di sini kata-kata yang sangat besar sekali ditulis sama Roy, kehidupan cinta manusia. Wow, Roy Kiyoshi. Iya, jadi saya menggambarkan seorang wanita yang duduk tersendiri dan terkucilkan dengan kehidupan dia dan pengalaman-pengalaman dia yang banyak. Bukan drama ya, tapi lebih ke arah kehidupan yang bersifat normatif ya, kehidupan pengkhianatan cinta yang tiada akhir. Hei, ini gua. Kamu tuh ngapain sih? Bikin orang jantungan aja. Udah dong, udah, slow, santai ya. Gak lucu. Aku tuh gak akan kemakan sama gombalan kamu ya. Ngapain kamu masih di sini? Ya, mau nemenin lu lah. Sekalian mau bilang, kalau nanti malam minggu gua mau datang ke tempat lu. Aku tuh heran banget ya sama kamu. Kamu udah aku tolak berkali-kali, masih aja ngejar-ngejar aku. Mau apapun yang kamu lakuin ke aku tetap gak akan suka sama kamu. Jangan ganggu aku lagi. Dengerin gua. Gua gak peduli sama ancaman lo. Sampai kapanpun lo nolak gua berkali-kali atau lo gak suka sama gua tetap ngejar-ngejar lo. Ingat itu, ngerti lo? Lepasin! Enggak! Lepasin, Alvin! Mas, tangkap copet itu, Mas! Copet! Mana? Ayo! Tangkap akhirnya. Ini kau. Cantik-cantik jadi copet. Saya minta tolong jangan bawa saya ke kantor polisi. Stop! Kasihin dia, Pak. Saya jadi ikhlas kok, dompet saya diambil sama dia. Ya. Gimana sih Mas? Sudah capek ngejar-ngejar. Maaf ya Bapak-Bapak, pokoknya sekarang Bapak-Bapak boleh bubar. Ya. Maaf Pak. Gimana? Lo masih mau ngindarin gua? Jahat kamu, sakit jiwa. Iya, emang gua sakit jiwa. Gua sakit karena terlalu cinta sama lo. Jadi, lo jangan pernah coba-coba buat gua emosi lagi. Lo ngerti? Karena lo bakal tahu akibatnya. Ya udah, sekarang lo boleh pergi. Kita nggak perlu jalan-jalan sekarang juga. Lo tunggu aja nanti malam minggu. Dan gua mau lo sambut kedatangan gua. Oke sayang? Alvin, boleh nggak kapan-kapan gue pinjam mobil? Ya pasti boleh lah bang. Apalagi kalau sampai Disa nikah sama gua. Ya seberapa lama lo pinjam mobil gua, pasti gua ikhlas bang. Lo tenang aja. Gue bakal pastiin kalau adik gue bakal nikah sama lo. Aduh, kamu apa-apaan sih? Masa kamu tuker adik kamu sama mobil? Emangnya adik kamu apaan? Enggak. Pokoknya ibu nggak setuju kamu memaksakan kehendak kamu sama adik kamu. Tan, by the way, Disanya mana ya? Dari tadi dia belum pulang. Mungkin dia pergi sama Rio. Rio? Tunggu. Rio itu bukan siapa-siapa kok. Dia itu cuma teman dekat Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Lo kok malah jalan sama dia sih? Kan gua udah bilang sama lo, kalau malam ini gua bakal jemput lo dan kita jalan. Dia pacar aku. Gua nggak mau tahu. Pokoknya mulai dari sekarang, lo putusin dia. Aku nggak mau. Emang kamu siapa sih? Ngatur-ngatur. Tolong dong kalau jadi cowok yang sopan. Gue minta mulai sekarang lu jangan pernah ganggu Disa lagi dan jangan pernah sakitin Disa lagi. Ngerti nggak lo? Lo terlalu banyak omong ya. Udah bang. Rio, lebih baik lu pergi dari sini. Gue nggak setuju adik gue jalan sama lo. Gue lebih milih Alvin, orang kaya, daripada lo orang miskin. Kamu tuh apa-apaan sih? Rio, mendingan kamu pulang aja ya.
aku nggak mau ada keributan. Maafin Bang Danu ya. Yaudah aku balik ya. Alvin, kamu juga pulang aja. Ini urusan keluarga. Bisa tunggu. Aku mau ngomong. Aku mau ngomong bentar. Tunggu. Aduh, ngomong apa? Aku ngantuk. Pokoknya abang mau kamu milih Alvin. Dan tinggalin sini sekarang. Enggak, aku nggak mau. Alvin itu jahat. Dia tuh kayak sakit jiwa, Bang. Dia bisa ngelakuin apa aja buat dapetin aku. Tahu dari mana kamu? Aku teman dekatnya Alvin. Dan aku nggak pernah lihat Alvin kasar. Bisa. Alvin itu sayang dan tulus sama kamu. Kalau kamu milih dia, hidup kamu bakal terjamin. Enggak, aku tetap nggak mau. Abang nggak usah maksa aku. Pokoknya aku nggak mau. Kamu nikah sama cowok yang gak jelas itu. Kayak papa. Nikah lagi dan gak jelas. Sekarang ninggalin kita sini. Udah deh, abang tuh bilang ini demi aku. Aku juga tahu ini tuh demi abang. Biar abang bisa dapetin apa yang abang mau dari Alvin kan? Jangan dulu, lu mau tampar aku, tampar. Kalau tampar aku bikin abang senang. Masuk aja, masuk aja. Jadi pertama tuh emang aku tuh nggak pernah ngelirik atau ngeliat dia sama sekali. Jadi kalau setiap aku lagi main sama teman-teman, lagi nongkrong, dia tuh jadi merhatiin aku. Terus merhatinya tuh bener-bener tajem banget, matanya tuh tajem banget. Tapi tuh aku emang nggak pernah ngelirik ke itu orang gitu. Nah, entah kenapa aku tuh ngeliat gayanya dia tuh bener-bener ilfeel parah. Nggak suka ngeliat dia gayanya dia, cara ngomongnya dia, terus cara dia tuh kalau misalnya natap aku aja, aku tuh nggak suka sama sekali digituin sama laki-laki. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, yaudah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Saya ada urusan. Good job. Ini ada hadiah buat lo. V-Bond. Yang pasti lebih dari cukup. Oke. Ntar kalau misalnya gue butuh lo lagi, pasti gue kabarin. Ya? Oke, terus jadi gimana tugasnya? Kamu udah beres? Dis, Alvin masih gangguin lo deh. Kok kamu tahu sih? Tahu lah, orang dari tadi dia ngikutin kita terus. Udah kayak paparazi aja dia. Mana? Tuh, apaan nih? Banyak banget foto aku di kantor kamu. Kamu tuh sakit jiwa ya? Emang kenapa salah? Gue nyimpan foto cewek yang gue cinta. Ya salah lah. Kamu itu maksa sampai kapanpun juga aku nggak akan suka sama kamu. Kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Lagian aku itu udah punya pacar. Ya ampun, gue jamin deh. Lo ntar juga putus sama pacar lo. Gue bilang juga apa bang? Si Rio itu bukan cowok baik-baik. Disanya aja udah kemakan rayuan dia. Kurang ajar sih, Rio. Udah berani dia nyakitin dia. Ini siapa, Rio? Kenalin Ma, ini pacarnya Rio, Disa. Apa? Pacar? Iya tante, kenalin. Rio, kamu lupa sama omongan Mama. Mama mau kamu tuh fokus sama kuliah. Jangan pacaran dulu. Mama nggak usah khawatir gitu dong, Ma. Aku masih tetap bisa fokus kuliah kok, Ma. Justru semenjak adanya Disa, aku semakin semangat kuliahnya. Kamu datang-datang main hajar aja anak saya. Abang tuh kenapa sih? Jadi ini abang kamu. Anak ibu ini kurang ajar. Dia udah berani mainin adik saya. Maksud kamu apa? Maksudnya apa ini? Disa, bentar-bentar. Aku bisa jelasin. Ini cewek bukan siapa-siapa. Tadi itu aku cuma mau nolongin dia doang, sumpah. Lo gak usah bohong deh. Gue sendiri saksinya. Jelas-jelas gue ngeliat lo mesra banget sama tuh cewek. Pakai ngelak lagi lo. Udah bang, sikat bang. Jangan sampai ini playboy mainin adik lo. Yang sopan ya. Aku lebih percaya omongan Rio dibanding omongan dia. Disa itu udah kemakan sama rayuan dia bang. Jadi percuma kita ngomong apa. Jadi gini nih, sampai nggak bisa bedain mana yang tulus mana yang enggak. Alvin benar. Kamu udah buta gara-gara cinta. Ayo, pulang kamu. Mereka ini cuma mainin kamu doang. Pulang. Pulang. Rio, Mama nggak mau tahu ya. Kamu harus putus sama Disa. Mama nggak suka kalau kamu masih berhubungan sama Disa. Dia nggak pantas buat kamu. Aku mau kamu jujur. Kamu selingkuh sama cewek yang tadi. Disa, sumpah aku tuh nggak ada selingkuh sama itu cewek. Aku juga baru ketemu sama dia tadi pagi kok. Ya terus kenapa ada foto kamu pelukan sama dia?
Jadi gini ceritanya, tadi pagi tuh aku baru sampai kampus. Terus tiba-tiba itu cewek nabrak aku. Terus dia mau jatuh, niat aku cuma mau bantuin dia doang, udah. Bener kan dugaan aku? Ini pasti ulahnya Alvin. Kamu tenang aja ya. Aku bakal buktiin sama Bang Dandu kalau kamu itu nggak salah dan kamu itu cowok yang terbaik buat aku. Kayaknya nggak usah deh, Dis. Setelah aku pikir-pikir, lebih baik kayaknya kita putus aja. Kenapa? Kenapa kamu nyerah kayak gini? Aku mohon sama kamu. Kita perjuangin cinta kita ya. Maaf, Dis. Mama aku tuh udah nggak setuju hubungan aku sama kamu. Aku juga nggak mau dicap sebagai anak durhaka sama mama aku. Kamu tuh ternyata egois ya. Kamu tuh harusnya perjuangin cinta kita, bukannya nyerah kayak gini. Aku bener-bener kecewa sama kamu. Ini tasnya cocok banget buat Tante. Terima kasih banyak. Tapi Tante nggak bisa menerima pemberian kamu. Karena kan kamu sekarang lagi emosi dan juga lagi bertengkar sama Disa. Tante nggak mau berpihak. Karena apa? Dalam hidup Tante yang terpenting adalah kebahagiaan Disa, itu aja. Ngapain lagi kamu sini? Belum puas kamu ngancurin hubungan aku sama Rio, hah? Disa, jangan songong kamu ya. Alvin kesini itu niat baik. Buktinya dia beliin jam tangan aku dan tas buat ibu. Ambil lagi, udah cukup ya kamu deketin keluarga aku. Apapun yang kamu lakuin, aku tetap gak akan tertarik sama kamu. Lo kenapa sih, Disa? Semua niat baik gue selalu lo anggap salah. Padahal gue ikhlas, Bang. Tante, mereka ini udah gue anggap sebagian bagian dari keluarga gue. Jadi lo harus percaya sama gue ya. Kayaknya pikiran kamu sudah diracuni sama si Rio. Sampai-sampai kamu nggak bisa ngeliat kebaikan orang. Bang, Rio tuh nggak selingkuh. Ini semua rekayasa dia. Dia yang ngejebak Rio. Aku bakal cari bukti supaya abang tahu gimana Alvin yang sebenarnya. Dia tuh nggak sebaik apa yang abang kira. Bukannya aku yang dibutakan sama cinta, Bang, tapi abang yang dibutakan sama uang. Udah, kamu jangan perpanjang lagi masalah ini. Dan kamu, Alvin, tolong ya, Tante mohon jangan paksakan cinta kamu ke Disa. Cinta itu nggak bisa dibeli. Tolong, kamu pulang sekarang. Tante takut dia akan kilaf nanti. Ayo. Bawa barang kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus terima si Alvin. Aku nggak cinta sama dia, Bang. Alah, cinta-cinta. Disa, di mana-mana uang itu segalanya. Uang yang bisa bikin kita hidup bahagia. Ngerti kamu? Bang, aku mohon sama abang. Jangan paksa aku nikah sama Alvin. Alvin itu bukan cowok baik, Bang. Dia tuh kasar dan suka mukul. Aku nggak akan bahagia kalau nikah sama dia. Nggak usah kamu jelek-jelekin Alvin. Aku nggak percaya sama omongan kamu. Ada apa ini ya? Kok tiba-tiba foto ibu jatuh sendiri? Perasaan aku juga jadi nggak enak, Bang. Jangan-jangan... Rasain lo. Ini akibatnya kalau lo nyari masalah sama gue. Aduh. Kalian bawa ke rumah sakit ya, biar saya kabarin keluarganya. Oke, ayo. Permisi, Mbak Disa. Mbak Disa. Ya, permisi, Mbak Disa. Itu Bu Yati jadi korban tabrak lari, sekarang dibawa ke rumah sakit. Ibu kenapa bisa kayak gini, Bu? Siapa yang tega? Dokter! Bu. Dokter! Bu. Tolong jangan ganggu pasien dulu, biar pasien bisa istirahat. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibu kami? Ibu kalian mengalami koma akibat tabrak lari. Benturan keras di kepalanya mengakibatkan luka yang sangat dalam. Ibu Anda harus segera dioperasi. Kalau gitu saya permisi dulu.